Di malam yang mengguncang dimensi sepak bola Eropa, Arsenal tampil bak orkestra maut yang mengalunkan simfoni kemenangan di hadapan Real Madrid tim dengan DNA Liga Champions yang tak terbantahkan. Tapi kali ini, DNA itu tampak membeku. Stadion Emirates menjadi saksi bisu bagaimana The Gunners mengoyak dominasi Los Blancos dengan skor telak 3-0 dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions 2025. Mikel Arteta meracik pasukannya bukan hanya untuk menang, tapi untuk mendominasi. Kombinasi kecepatan, visi, dan determinasi Arsenal membuat lini belakang Madrid yang biasanya kokoh terlihat rapuh dan kebingungan. Dan ketika peluit akhir berbunyi, bukan hanya skor yang berbicara, tapi juga pesan tegas. Arsenal bukan lagi tim yang hanya menjanjikan. Mereka adalah ancaman nyata di puncak Eropa. Kemenangan Arsenal ini tidak hanya membawa mereka selangkah lebih dekat ke semifinal Liga Champions, tetapi juga menandai momen penting dalam perjalanan karier Mikel Arteta sebagai pelatih Arsenal. Usut punya usut, di balik suksesnya Arteta bersama Arsenal, ternyata ada keterlibatan Pep Guardiola dalam momen kemenangan atas Madrid ini. Fakta ini cukup mengejutkan, mengingat Pep Guardiola adalah pelatih Man City yang sudah terlempar dari Liga Champions. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Pada malam Rabu, 9 April 2025, langit London seolah merestui sebuah pertunjukan agung. Di bawah sorotan lampu Emirates Stadium, Arsenal memahat kemenangan megah 3 gol tanpa balas atas Real Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions 2024-2025. Bukan sekadar kemenangan, ini adalah mahakarya. Sebuah pesan yang dikirim angin malam ke seluruh penjuru Eropa. Arsenal telah kembali dan mereka datang untuk tahta. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, seperti dua samurai yang saling mengukur ketajaman. Tapi di antara benturan itu, Arsenal tampil dengan keberanian yang tenang, kepercayaan diri yang lahir bukan dari arogansi, melainkan dari keyakinan mendalam akan siapa mereka telah menjadi. Babak pertama tak melahirkan gol, tapi Arsenal telah menanam benih ketakutan. Peluang demi peluang bergulir seperti gelombang yang tak henti menghantam dan hanya keajaiban dari tangan Thibaut Courtois yang mampu menahan badai itu sementara waktu. Namun, waktu akhirnya berpihak pada keberanian. Menit ke-58, Declan Rice berdiri di atas bola dan dengan satu ayunan kaki, ia mengirimkan mimpi indah bagi London dan mimpi buruk bagi Madrid. Tendangan bebasnya meluncur bak panah api ke sudut gawang dan Emirates meledak dalam euforia. Gol itu adalah awal dari simfoni. 12 menit berselang, Rice kembali melantunkan nada kemenangan dengan cara yang nyaris serupa. Tendangan bebas, keduanya menjadi kidung kemegahan yang membuat Madrid membisu. Dan ketika menit ke-75 tiba, Mikel Merino menutup puisi ini dengan sempurna. Umpan manis dari Miles Lewis Skelly disambutnya dengan dingin dan pasti, menjadikan skor 3-0 sebagai puncak malam yang tak terlupakan. Arsenal tak hanya menang, mereka menyihir, menginspirasi, dan menciptakan malam yang akan dikenang selamanya. Kini, mereka bersiap menuju Bernabeu dengan kepala tegak, membawa harapan dan mungkin takdir. Di balik kemenangan megah Arsenal atas Real Madrid, terselip jejak seorang maestro lain, Pep Guardiola. Mikel Arteta, sang arsitek muda yang kini mengukir kisahnya sendiri, tak lupa menoleh ke masa lalu sebelum menatap laga besar ini. Ada suara, ada nasihat, ada percakapan yang diam-diam mengalir dari Manchester menuju London. Seperti dilaporkan Sport, Arteta mengakui
bahwa ia sempat membuka ruang diskusi dengan mentornya, pria yang dulu membimbingnya di ruang taktik Manchester City. Dalam hening persiapan, di sela tekanan dan strategi, ia mencari suara yang paling ia percaya Pep. Kami berbicara beberapa hari lalu. Saya ingin mendengar pendapatnya. Belajar dari yang terbaik itu penting, ungkap Arteta usai laga dengan sorot mata yang menyiratkan rasa hormat mendalam. Sebab Arteta tahu, meskipun ia kini berdiri sebagai pelatih utama di bawah sorotan gemerlap, sebagian jiwanya pernah ditempa oleh tangan seorang guru. Dan malam itu, di Emirates yang membara, buah dari dialog dua pemikir ini seolah menjelma menjadi simfoni kemenangan. Sebuah warisan tak terlihat yang membantu Arsenal menaklukkan Raja Eropa. Arteta bukan sekadar menyalin ilmu, ia menuliskannya ulang dengan tintanya sendiri. Dan malam itu, tinta itu berwarna merah menyala. Real Madrid mungkin tersungkur di London, namun mereka belum hancur. Di balik kekalahan telak 0-3 dari Arsenal, di balik bayang-bayang dominasi The Gunners, tersimpan bara kecil yang perlahan mulai menyala. Bara itu bernama remontada, sebuah kata sakral yang sudah mendarah daging di nadi Los Blancos. Carlo Ancelotti, sang jenderal berwajah tenang namun penuh bara semangat, tidak menyerah. Ia tidak mengangkat tangan, tidak menunduk pada takdir. Sebaliknya, ia menatap ke depan, ke arah malam tanggal 16 April 2025 di Santiago Bernabeu, tempat di mana keajaiban kerap dilahirkan, tempat di mana sejarah sering ditulis ulang. Remontada? Kami akan mencobanya, sudah sering terjadi, ujar Ancelotti dengan sorot mata penuh keyakinan. Tak ada janji muluk, hanya tekad yang membara hingga menit terakhir. Madrid tahu, untuk melangkah ke semifinal, mereka harus mencetak 4 gol dan menjaga gawang dari kebobolan. Sebuah misi yang berat, nyaris mustahil. Namun bagi sang juara bertahan, kata mustahil hanyalah tantangan yang belum ditaklukkan. Wolfsburg, PSG, Chelsea, bahkan Manchester City pernah menjadi saksi dari bangkitnya raksasa yang terluka. Kini, giliran Arsenal yang harus menanti badai. Bernabeu akan berselimut malam, tapi atmosfernya akan menyala terang. Mbappe dan rekan-rekannya telah menyiapkan diri bukan hanya dengan latihan, tetapi juga dengan menonton ulang. Namun, musuh lain yang perlu diwaspadai oleh Real Madrid adalah kelelahan. Pasalnya, persiapan menghadapi Arsenal juga dibarengi dengan jadwal padat yang membayangi mereka. Sebelum menghadapi Arsenal, Madrid harus bentrok melawan Alaves di Stadion Mendizorroza, Minggu 13 April 2025 pukul 21.15 waktu Indonesia Barat.